bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam ini kita kembali masuk dalam ibadah keluarga yang kita laksanakan kembali di rumah kita masing-masing bersama keluarga terkasih. Dan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dari surat Rasul Petrus, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam nats ini Rasul Paulus mengatakan, buanglah segala kejahatan. Karena itu buanglah segala kejahatan. Kata buanglah di sini dipergunakan Petrus menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan sekali, tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Maksudnya ketika dikatakan buanglah, itu berarti kita membuang segala perbuatan yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh Tuhan kita, yang mendukakan hatinya. Semuanya itu kita buang sekali, semuanya sekaligus, namun berlaku untuk selamanya dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu dari Alkitab, Petrus adalah seorang rasul yang sudah diperbarui dirinya oleh karena kasih setia Allah di dalam Yesus. Kita membaca dari Alkitab bahwa Petrus adalah seorang yang gegabah, suka bertindak tergopoh-gopoh dan emosinya tidak stabil. Petrus seperti orang yang seringkali ngomong dulu, banyak bicara dulu, baru berpikir apa tadi yang sudah dikatakannya ya. Jadi seringkali dia itu sepertinya orang yang ngawur, asbun. Bahkan Petrus pernah sesumbar mengatakan kepada Tuhan Yesus ketika saat itu Tuhan bertanya tentang kesetiaannya. Apa kata Petrus kepada Tuhan? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan benarlah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hal itu memang sungguh-sungguh terjadi. Namun Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus menjadi putus asa berkepanjangan,
Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus menjadi orang yang gagal terus panjang kehidupannya. Tuhan Yesus, dia mau dengan kasih-Nya panjang sabarnya, dia mengubah Petrus. Dia membaharui Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul, kita membaca Petrus yang dibaharui menjadi sosok manusia yang baru. Dia memiliki kuasa, memiliki keberanian, memiliki otoritas yang daripada Allah. Dalam Kisah Para Rasul dicatat, ada 3.000 orang yang bertobat karena pemberitaan Injilnya. Tidak termasuk anak kecil dan para perempuan. Luar biasa. Manusia lama Petrus telah ditanggalkan, diubahkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebagai orang yang sudah dibaharui Allah, sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan kembali, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Sebagai satu ciptaan baru, sebagai satu tanda yang pasti dalam pertumbuhan iman dan kerohanian kita, orang percaya adalah kita selalu haus, kita dahaga, kita selalu lapar, rindu akan air susu yang murni dan rohani, yaitu firman Allah. Ini adalah tanda yang pasti. Untuk itu kita harus waspada apabila kelaparan dan tanda kehausan ini tidak lagi kita rasakan dalam diri kita. Kerinduan yang terus menerus, lapar, haus untuk terus menikmati makanan rohani dari firman Tuhan. Maka kita harus menilik, kita harus melihat, kita harus introspeksi diri. Karena bisa saja sesuatu yang telah menghimpit kita, membuat kita tidak lagi merasakan kelaparan dan rasa haus itu. Kerinduan kita sudah menjadi lenyap, dipadamkan oleh berbagai hal yang menghimpit kehidupan kita. Bisa saja karena merasa kita sudah mapan, merasa kita tidak lagi membutuhkan apa-apa, semuanya fine-fine saja, semuanya baik-baik saja. Menikmati kehidupan secara tidak benar, tidak mensyukuri kebaikan, kemakmuran, kekayaan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kehidupan iman kita menjadi terhimpit, dan juga mungkin oleh karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ini juga membuat kita menjadi terhenti untuk terus merindukan persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita membuang, kita mengabaikan rasa haus dan lapar jiwa kita untuk terus bersekutu di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Coba kalau kita perhatikan di dalam nats ini, jemaat yang terkasih, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kenapa jenis-jenis kesalahan atau dosa ini
yang dipaparkan, yang didaftarkan di dalam nats ini. Ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa inilah dosa kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Walaupun ada juga anak kecil juga yang sudah melakukan dosa yang sama. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dosa-dosa inilah yang menghalangi, menghambat persekutuan kita, baik di tengah-tengah keluarga, baik di antara yang bersaudara, dan juga dalam persekutuan di rumah Tuhan. Sehingga Petrus mengatakan tadi, buanglah jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, buanglah semua dosa dan kejahatan itu, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru tidak akan pernah tetap sama seperti sebelum ia mengenal Kristus. Sebab itu di sini Petrus mendorong para pembacanya, termasuk kita pada saat ini, untuk melepaskan segala sesuatu yang jahat. Dikatakan tadi, antara lainnya tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah yang dapat merusak kasih dan kesatuan dengan saudara seiman. Itu satu hal yang harus dilakukan oleh setiap kita yang sudah dilahirkan baru, dibaharui oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Namun tidak cukup hanya itu, Petrus juga mendorong mereka, pendengarnya saat itu, dan juga kita tentunya yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena kita telah mengalami kelahiran baru, maka kita pun harus melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang digambarkan dalam nats ini seperti orang yang baru dilahirkan, orang yang lahir baru. Jelas dikatakan di sini menginginkan air susu yang murni, yang rohani, sebagai makanan satu-satunya. Hanya itu yang diperlukan. Hanya firman Tuhan sebagai kebenaran untuk pertumbuhan, keselamatan, dan perkembangan kerohanian kita. Maka seseorang yang sudah dilahirkan dan hidup dalam kehidupan yang baru, pertumbuhan rohaninya juga akan sejalan dengan tindak perbuatannya. Namun kita juga boleh melihat di dalam nats ini bahwa yang dimaksud sama seperti bayi yang menjadikan air susu sebagai makanan satu-satunya, begitulah seharusnya seorang Kristen memandang firman Tuhan sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan bagi iman jiwa dan segenap kehidupannya. Maka bagi seorang Kristen, membaca, mempelajari firman Tuhan seharusnya bukanlah satu hal yang berat, yang harus terpaksa, yang kita anggap sebagai suatu beban untuk kita laksanakan. Tapi mari kita lakukan itu sebagai satu kegembiraan, satu hal yang kita sukai, karena memang kita merindukannya. Dengan beriman kepada Kristus, Sang Batu Penjuru, kita umat yang percaya, dikatakan tadi, akan dipakai menjadi batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani, di mana orang percaya bukan hanya menjadi milik Allah, tetapi juga menjadi tempat kediaman Allah.
Jadi melalui kehidupan yang baru, apa yang kita lakukan juga itu akan selalu didasari dari firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita. Dan ini juga yang menempatkan kita menjadi milik Allah dan sekaligus menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah. Dengan tujuan dikatakan tadi, untuk memberitakan karya Allah yang besar. Sebab seorang yang hidup dalam firman Allah adalah seorang yang tidak hanya rindu menambah pengetahuan Alkitab, tetapi juga rindu untuk melakukannya sehingga kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Bila setiap jemaat, setiap orang percaya hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita tahu perubahan demi perubahan yang baik itu akan terus kita saksikan. Dan inilah yang akan membuat nyata berkat Tuhan melalui kehidupan kita yang kita bagikan, yang kita terima, sehingga kita penuh dengan kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan baru artinya terjadi satu transformasi, perubahan yang baru, dari suatu yang jelek, satu yang buruk menjadi suatu yang baru, yang indah dan yang disukai. Sama seperti kupu-kupu, ya, begitu indah, mulai dari ulat, kepompong, jenis yang begitu jelek dan menjijikkan, tapi ketika dia boleh keluar dari perubahan bentuk yang jelek tadi, akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik, yang kita sukai. Bukan seperti perubahan waktu kami masih kuliah gitu ya. Setiap tahun ada turnamen sepak bola antar perguruan tinggi yang ada di Siantar. Jadi seringkali tempat yang untuk melaksanakan turnamen ini itu di STFT, Sekolah Tinggi Teologi Filsafat yang ada di Siantar ya. Jadi sebelum turnamen ini dimulai, kami sebagai supporter gitu ya, perempuan-perempuan biasanya tuh suka keliling-keliling. Lalu satu saat kami melihat ada beberapa binatang-binatang yang dipelihara itu luar biasa ya. Ada anjing, ada ya bermacam-macam lah. Dan satu hal yang menarik perhatian saya itu ada ular yang begitu besar, merinding. Kita melihatnya besar, jelek begitu, hanya tidur. Ternyata setelah bincang-bincang gitu dengan yang punya, dikatakan bahwa dia akan tukar kulit gitu. Coba kita bayangkan perbedaannya dengan kupu-kupu tadi. Ular itu tetap dia di dalamnya adalah ular yang tua, hanya kulitnya saja yang berganti, jadi menjadi kelihatan muda. Berbeda dengan kupu-kupu, memang binatang jenis yang jelek tadi itu sudah berganti menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi bukan hanya luarnya, bukan casingnya saja istilahnya ya kalau buat HP yang diganti menjadi bagus, tapi betul-betul dari dalamnya sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Inilah yang menjadi kerinduan Allah atas kehidupan kita, berubah menjadi sempurna sebagaimana Allah di dalam Yesus adalah sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Dan ini jugalah yang menjadi kerinduan kita. Kita diubahkan Tuhan untuk boleh menjadi bait Allah, menjadi tempat kediaman Allah, sehingga orang juga boleh menyaksikan betapa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita juga boleh membawa orang untuk melihat, merasakan kasih Tuhan, percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin.